Allah, ya Rob, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru dan segenap para orang tua, terkhusus para kiai yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak para guru-guru kita. Saya yakin kehadiran mereka senantiasa membawa kebaikan serta membawa keberkahan buat kita semua. Allah berikan guru-guru kita sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan seluruh para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, para ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita di masjid yang begitu indah, yang begitu mulia ini, dalam rangka kegiatan subuh gabungan Ahad. Mudah-mudahan langkah kita, hadir kita, kumpulnya kita senantiasa dicatat selalu sebagai amal ibadah, dan insya Allah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita melalui kajian kitab Risalatul Mu'awanah, kitab yang berisi tentang tasawuf, yaitu merubah hati kita untuk menjadi dan selalu niat menjalankan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah. Hari ini kita berkumpul di penghujung bulan Syawal. Ramadan telah berlalu, datang bulan Syawal, artinya selalu meningkatkan kebaikan ibadah kita. Karena Allah menciptakan kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu untuk tidak lain beribadah. Maka ibadah itu ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang senantiasa langsung hubungan vertikal kepada Allah, dan ada ibadah yang secara hubungan hablum minan nas di antara sesama kita. Maka hubungan di antara sesama kita melalui selesainya kita ditempa dengan 1 bulan penuh. Selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan, ada hubungan di antara kita, yaitu hablum minan nas,
maka kita dianjurkan saling berhalal bihalal. Saya teringat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul selesai memberikan khutbah Idul Fitri, turun dari mimbar. Beliau Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sampai 3 kali padahal tidak ada yang berdoa kepadamu? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, kalian tidak tahu tadi telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Selesai khutbah, Jibril nyamperin Rasulullah. Apa yang diucapkan Jibril? Jibril berdoa kepada Allah dan aku diminta mengaminkannya. Jadi Nabi kelar sembahyang Id, turun dari mimbar, Bang, Jibril nyamperin, berdoa sama Allah, Nabi disuruh ngaminin. Apa doa Jibril yang diaminkan Rasulullah? Kalau yang doa Jibril, yang ngaminin Rasulullah. Kalau bahasa Mandarinnya mah ilokan. Ini doa kagak diterima. Apa doa Jibril yang diaminkan Rasul? Pertama, ya Rob, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Rasul pun mengaminkan, amin. Dari doa tersebut merupakan pelajaran buat kita bahwa selesai Ramadan ibadah kita kepada Allah, dosa kesalahan kita dihapus, kita minta ampun, kita bertaubat. Tapi ada di antara kesalahan kita, selesai Ramadan yang kita datengin seorang anak yang berbakti adalah meminta maaf, meminta ridho kedua orang tua. Dia siang malam ibadah di bulan Ramadan, dia puasa, dia tarawih, dia tadarus, dia qiyamul lail. Selesai Ramadan dia nggak minta maaf dengan kedua orang tuanya, nggak minta ridho kedua orang tuanya, percuma ibadah Ramadannya. Kenapa? Karena doanya Jibril begitu, jangan diterima seorang anak, dosa puasanya, pahalanya anak yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Maka sebagai anak kita dianjurkan tuh, Lebaran pertama kalau masih ada orang tua, dari malam udah kita siapin, datang longok. Ngerti longok, Bang? Longok itu kita datengin, kita sabak, malam takbiran, assalamualaikum, bini ajarin, assalamualaikum, bini ajarin, bini ajarin, bini, assalamualaikumnya, assalamualaikum Mbak, malam takbiran, bawain makanan, bawain. Lu nyampe iya ya, lebaran gak bikin apa-apa ini, mentu patuang mak opor ayam, mak pakai ngomong, ya Neng lu pakai bagi gua, emang lu punya opor ayam dari mana? Tahu laki saya ayam siapa 7 tangkap. Pakai ngomong begitu orang tua, lu pakai bagi gua, emang anak lu udah lu tinggalin Neng. Tuh emak masih mikirin cucu kita, sayangnya luar biasa. Lebaran pertama datang Idul Fitri 7:30 kelar, langsung datang kita ajak bini, Neng buruan dandan, anak lu cepetan pakein baju Lebaran mumpung masih sepi, nyok kita ke rumahnya, kita giring semua anak kita. Assalamualaikumnya, assalamualaikum Mbak, Lebaran. Allah Bang, hari pertama kan air mata cetek banget, udah menggeruju gajah, nangis sambil ngomong kagak jelas. Ya Allah,
dari setengah 8 atau setengah 11. Saking salahnya sama orang tua. Lama nangis lapar. Ya, makan saya nih. Lu makan deh. Lu makan. Emang opor lu yang bawain malam mau nama tupat. Anak sial gangkalan. Ya Allah, dia yang bawain, yang makan. Begitu luar biasanya yang namanya kedua orang tua dibela-belain, Bang, biar kata emak bapaknya di kampung merah dia pergi berangkat mudik. Karena tahun ini alhamdulillah presiden udah ngumumin mudik boleh. Tahun kemarin mudik nggak boleh, bolehnya pulang kampung. Mudik dibela-belain, Bang. Makanya lihat jalan tol macetnya luar biasa. Semuanya udah 2 tahun gak ketemu keluarga, dibela-belain. Masya Allah ketemu sama orang tua. Dia naik motor Mio kan joknya pendek, sambung papan, wah tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Dia bela-belain. Kenapa? Karena pengen ketemu dengan orang tua. Jangan sampai ibadah Ramadan kita ditolak lantaran durhaka sama orang tua. Ini kadang-kadang aneh kita, ya mau udah kagak, babo udah kagak, nanan masing-masing udah kuburannya bagianin. Ya Allah, padahal Bang, ini patokan buat kita. Ramadan kita bisa diterima ibadahnya lantaran jangan sampai kita durhaka. Itu yang pertama, doa Jibril. Yang kedua, Jibril berdoa, ya Allah, ya Rob, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada lakinya. Bu Jibril doa, Nabi ngaminin, amin. Bapak-bapak diem ya, bapak-bapak diem, bapak-bapak diem ya. Mak nih, pikirin kok, pikirin. Makanya lebaran pertama kok jangan keluar dulu, pulang duluan, membayar id langsung tungguin laki. Ilah kok, udah kita siap rapi-rapi, pulang sembayar id. Ilah ilallah kok, Bang, lebaran kok. Gua Allah nangis begitu lebaran 3 hari beras habis manyun lagi. Jangan sampai emang hadisnya begitu. Nih jangan diterima ibadahnya seorang istri yang durhaka sama laki. Kayak kan begitu. Kok belaga-belaga budeg nih. Ilah kita kadang-kadang berani banget sama laki. Berangkat ngaji laki itu perintah, gua ngaji dulu Bang, tak kalau hujan jemuran lu angkatin, ada yang model. Ya Allah, laki diomelin Bang, gua ngajok buat kawin melu. Laki model apa lu Bang? Ya Allah, kerja di pabriknya, ya Allah, gajian 100 ribu nyukupin kemana? Ya Allah, orang mau di pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Ada model begitu. Istri yang soleha dia sambut suaminya, cium tangan cipika-cipiki, cium pipi kanan pipi kiri suami, itu pahalanya sama kok nyium Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad susah kok, orang ditutup, nggak bisa, ongkosnya gede, mahal. Daripada kesono kejauhan, di rumah udah ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Laki kita pulang sembahyang id, ya Allah, batu hitam nyampe, tubruk aja udah. Ya Allah, ini luar biasa, jangan sampai ibadah kita. Yang ketiga, Jibril berdoa, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya seorang yang memutuskan tali silaturahim. Rasul pun mengucapkan amin. Inilah salah satu bentuk kegiatan yang digagas oleh semua para guru-guru kita melalui subuh gabungan, menjaga kebersamaan dan keutuhan umat lewat kita subuh gabungan, sholat subuh berjamaah. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, guru pernah ngomong, kalau pengen ngelihat imannya seseorang itu, lihat ketika sholat subuh. Tapi kalau pengen ngelihat orang Islam, lihat sholat Idul Fitri. Tuh, ketika imannya mantap, subuh dilihat, begitu banyak antusias,
buat cecek nangka Belanda, becek-becek pada jalan juga. Nih kumpul kita ngaji, berapa banyak ilmu yang diberikan di sini. Guru buka kitab, ngaji, dengerin, dapat. Jangankan kita bang, ya Allah, langkah kita dari rumah menuju masjid, niat karena Allah, niat pengen kumpul dengan ulama, kumpul di pengajian, datang satu ayat yang disampaikan, satu patah. Kita ngaji kagak bawa kitab, kagak bawa pulpen, kagak bawa kertas, denger namanya jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender. Karena memang subuh datang, jiler nggak apa-apa. Duduk bareng yang model begitu, masya Allah. Almarhum wal maghfurlah, kami punya guru Kiai Haji Aminuddin Mukhtar, Allah yarham. Itu beliau cerita, nanti ada orang diriwayatkan masuk ke dalam kubur meninggal dunia, datang munkar nakir nanya, marrabuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka. Ini orang yang ditanya kagak nyaut-nyaut kok. Malaikat sampai pegel nanya, bingung laporan, ya Rob, kenapa ini orang baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya kagak nyaut-nyaut, pertanyaan saya kagak dijawab-jawab. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Periksa. Waduh, domisilinya Tanah Baru ini. Depok, Gatesan, Jakarta Selatan. Lempengan mana? Masih Daroman kayaknya ini. Tuh ketahuan tuh, ada stempel RT-nya. Periksa itu orang masih hidupnya, kata Allah. Diperiksa rapotnya bang, diperiksa, periksa. Ternyata ini orang masih hidupnya, ngajinya getol. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, dia colok udah duluan. Ngajinya rajin dari muda sampai tua, tapi satu diajarin bebel banget, kagak bisa-bisa. Orang yang model begitu, kata Allah, gak usah lu tanya, dapat keringanan dispensasi dari Allah. Dalam kubur bebas pertanyaan kubur, alhamdulillah. Lantaran tibang gara-gara ngajinya getol doang. Makanya datang aja udah. Mau bisa kayak kagak datang. Ini kita kumpul begini, udah jelas mandang wajah guru kita udah ibadah. Kumpulnya kita bareng bersama guru kita, almar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkan kita nanti bersama di akhirat bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita kumpul demen bareng sama Pak Anies Rashid Baswedan. Ntar kumpul bareng di akhirat sama Pak Anies. Yang kagak demen sama Pak Anies enggak kumpul di sana dia. Dipisahin dia. Nih yang gedeg banget sama Pak Anies, ketahuan. Yang selalu kepo mulu, nih dia nih dia orang aneh, minggir dia, sono merah, jangan deket-deket gua. Almar'u ma'aman ahabba. Kita ngaji kumpul bareng luar biasa bang. Almarhum wal maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah menyampaikan, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahala nggak kelihatan. Kalau kelihatan bang, udah pada mati kita bunuh-bunuhan. Ini luar biasa. Diajaknya kumpul kita bersatu, duduk dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat para alim ulama. Sekarang ada visi, ada misi untuk menghancurkan ulama dengan cara sistem adu domba. Diberikan ketidakpercayaan kepada salah satu guru dan ulama kita, diadu domba, dijelek-jelekin. Nih sekarang musimnya Pak, yang kemarin ngata-ngatain kadrun mulu tuh sekarang udah berubah jadi kadrun lagi. Berubah, pakai songkok, pakai peci, pakai jilbab. Benar. Kenapa? Mau musim pemilu. Maka kita umat Islam apa? Jaga kebersamaan, itu doang bang.
Jangan sampai diobok-obok, jangan sampai diacak-acak. Akidah kita diacak, persatuan kita dipecah. Simbol kebersamaan itu ada di masjid. Maka kita kumpul di masjid, subuh gabungan jangan sampai terkontaminasi. Nih, jamaah kuliah subuh. Beda boleh, marahan jangan. Bener bang? Semua kita berjuang kok buat Islam. Masing-masing berjuang sesuai dengan kemampuannya. Dulu bang, dulu yang menjebot. Dulu Nabi Allah Sulaiman, beliau mobilisasi massa, mau jihad. Semuanya diajak, masing-masing pada bantuin, jamaah umatnya bantuin, termasuk binatang datang pada bantuin bang. Nyumbang, gajah datang, dia datang gajah, nyumbangnya kebo datang nyumbang kambing, kambing kagak tanggung-tanggung datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung kagak ngalah lagi datang nyumbang belalang kagak mau ngalah datang bang nyumbang semut. Kumpul semua masing-masing. Ini gajah kongkok sama balang, gajah kongkok sama balang. Gajah kongkok sama balang. Kata gajah, balang, ngapa sumbangan lu kecil banget semut? Gua nih gajah, sumbangan gua gede, kebo. Berantem dia. Diliatin nama Nabi Sulaiman, senyum ngelihat gajah ribut sama belalang. Ditegur gajah bang sama Nabi Sulaiman, hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang kagak wajar itu datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, rumah cakep, mobil banyak, datang panitia pembangunan masjid, celeng, goceng. Ini namanya gajah nyumbang semut. Semua bersatu bang kita sesuai kemampuannya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita umat Islam begitu banyak potensial. Sesuai dengan kemampuannya berjuang. Kalau kita kambing, ayo kita ngembek. Kalau kita jadi ayam, kudu kukuruyuk. Jadi cocok bang. Ini sekarang kan siapa jadi apa udah kagak jelas. Yang namanya berjuang kudu punya senjata, punya silet, golok, kampak, pisau, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju. Ustadz, yang kita hadapin kumis, silat maju. Cocok bang, cocok. Ini kadang-kadang pada terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah kagak danta, kagak jelas. Yang jadi presiden siapa, yang ngatur siapa, kan kagak danta. Bener bang? Lah iya. Dia lagi. Jabatan udah banyak banget bang, sampai nanganin minyak goreng dia juga dikasih jabatan, kan suwe bener. Kita kepengen kebersamaan itu ada, semua potensial. Lihat bang, Rasulullah berjuang, sahabat yang terkenal 5. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Pertama, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pandai. Yang dipilih Abu Bakar, siapa Abu Bakar? Orang tua merangkap mertua, merangkap sahabat, tempat Rasulullah curhat tukar pikiran. Kita pengen maju nih kampung kita, ya enggak, jamaah kuliah subuh pengen maju, jangan lepas dari orang tua. Begitu banyak orang tua, minta nasihatnya, mereka lebih banyak asam garamnya. Orang tua yang bagaimana? Yang bijaksana, bukan orang tua gede ambek yang bisanya nyalain doang. Anak muda salah itu lo, yang benar bagaimana kok? Gue juga bingung. Nah ini jadi orang tua yang bijaksana. Kudu ada di kampung Abu Bakarnya yang dituain. Kalau di kampung masih ada orang tua yang bijaksana,
banget rasanya ke kampung. Yang kedua ada siapa? Umar bin Khattab, jawara, jenderal, berani berjuang. Begitu di kampung juga kudu ada, anak muda ngaji tong, yang bener lo, ya enggak? Ada yang macam-macam lu laporin nama gua, ya enggak? Diacak-acak pengajian lu, gua bacok batang lehernya. Paling berdepan, kenapa? Berani buat perjuangan. Kudu ada yang model begitu. Sekarang yang begitu pada diumpet-umpetin. Kudu berani jelas. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa dia? Bisnismen, bangsawan, hartawan, duitnya banyak, pengusaha. Habis seluruhnya tuh hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Kita kudu punya Utsman. Donatur ini yang ada ribet. Nyari Utsman berada ribet, Bang. Nyari Utsman rada ribet. Nyari Utsman rada ribet. Kadang duit banyak, harta banyak kan dia kadang-kadang pelit, mendit, koret, budut gasiran, patat kuning, bol nonton, berparah. Yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa? Tokoh muda. Masih muda mau berjuang. Bahkan nyawanya ditaruhkan untuk apa? Perjuangan Rasulullah. Kapan? Ketika hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah Rasulullah rumahnya malam dikepung, Bang, di pagar betis sama kafir Quraisy. Satpol PP-nya udah banyak banget, rapet banget, Bang, itu rumah dikepung. Di rumah Rasulullah 3 ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Rasulullah ngobrol bertiga. Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, Bang. Target utama yang dibunuh Rasul. Udah TO nih. Saya bersama Abu Bakar berangkat ke Madinah. Gantikan tempat tidurku. Siap. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Tuh baru anak muda yang bener. Lo anak muda yang pintar kagak begitu. Ali, gua mau Abu Bakar mau berangkat hijrah nih ke Madinah ya. Lu gantiin tempat tidur gua. Yang mau dibunuh ntar lu jangan saya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Itu anak muda pinter. Tapi Sayyidina Ali luar biasa, anak muda yang soleh, siap gantiin tempat tidur Rasulullah. Nyawa taruhannya. Berangkat Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar. Ditemani Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy. Terus, Bang, dipepet terus dikejar sampai kilometer 50. Dikejar terus, pepet, ngumpet di goa. Ya, sono-sono itu, Bang. Ya Allah. Perjuangan Rasulullah sampai mampir, Bang, sama Abu Bakar di rest area. Namanya Gua Thur. Di situ perjuangan. Makanya yang kelima harus punya siapa? Harus ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Tuh perjuangan Nabi. Berjuang kudu ada perempuannya. Semua membantu dalam kehidupan. 5 jari ada simbol dalam kehidupan bermasyarakat. Jempol, simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Kudu ada nih yang dukung jempolnya. Kerjaan kalau udah dijempolin cakep, diginiin, nyungsep. Kudu ada. Yang kedua, nunjuk simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua, Bang. Masjid bangun di sono, Bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditekuk orang kita. Udah model lu lah, orang susah. Orang kaya mah tunjuknya manjur. Duduk bareng nih orang kaya, duduk bareng, Bang. Orang kaya duduk bareng, kentut. Waduh, sehat Bapak, sehat. Orang kaya, Bapak dikata sehat. Coba-coba yang miskin kentut sembarangan. Setan lo. Bangke bener lo ya. Punya adab banget lo. Pindah sana pinggir kali, diusir. Makanya nih ada simbol tunjuk orang kaya. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI Polri. Di tengah. Kenapa di tengah? Netral.
kiri kagak, netral. Netral ya, netral. Yang ini jari manis, simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis, biar untung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Kecil tapi antem. Dan macam-macam sama kelingking. Wah, ini fleksibel bang, kemana aja masuk. Hidung masuk, kuping masuk. Lah ngecek ayam nelor apa kagak pakai kelingking. Wah, kalau pakai jempol boros. Sian bola ayam ledes. Nih kecil-kecil mantep nih. Makanya 5 jari ini kudu kompak kita punya. Harus ada pejabatnya, ulamanya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. 5 jari kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. 5 jari kompak bersatu. Kudu ada dalam persatuan kita sebagai umat Islam. Hati-hati, 5 jari kelemahannya ada. Kita harus baca itu kelemahan kita. Kelingking kalau suit sama jempol, di mana-mana pasti kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara kekuasaan, sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Kelingking. Ayo ayang beb, mam dong taya, mam. Tapi kelingking gak selamanya sweet menang. Ketemu telunjuk pasti kalah. Telunjuk orang kaya. Nah, puan biasanya sering lihat gitu udah teklok aja begitu kok. Aku aja udah. Iya, bukannya matre, emang udah bawaan lahir. Dari sononya bawaannya 3, perempuan, cemburuan, emosian, mata duitan, itu doang udah. Lah, cemburunya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya juga sama, ada gurunya, ustazahnya. Yang kagak hilang mata duitan. Makanya kita nyari bini kudu bisa yang nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit, ya bohong. Ditapan bang ini duit sial. Oh sial, iyalah, gue udah umpetin masih ketahuan sama lu. Ini masya Allah, kita pengen butuh itu. Kita pengen kebersamaan. Ini lewat halal bihalal, taklim subuh gabungan. Ayo jaga kebersamaan. Jangan mudah diprovokasi. Jangan mudah diadu domba. Berita-berita tersaring dulu. Kita kepengen itu semua. Maka tabayun dikedepankan. Maka sistem adu domba itu mulai bang. Ulama dengan ulama diadu domba. Ormas dengan ormas diadu domba. Kita pengen kuliah subuh, ayo sama-sama niat lurus, semata-mata kita pengen kekompakan kebersamaan. Siapapun boleh masuk di sini. Di masjid jangan ngomongin soal etnis, jangan ngomongin soal suku, jangan ngomongin warna kulit. Ini warna kulit begini bang, emang kita mesen, kita kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit kok. Potongan muka kita begini, emang kita mesen, kita kagak mesen bang. Jangan ngatain orang, jangan usil. Mulut kadang-kadang usil banget itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang juga bacain, orang kagak mesen. Di masjid jangan bicara soal suku. Dari suku apapun kita dilahirkan, kalau kita muslim saudara kita dia mah gitu aja udah. Artinya nggak boleh kita ribut-ribut. Jangan kita jaga kebersamaan, kita eratkan persatuan. Ya nggak Betawi kagak boleh berantem sama Jawa. Jangan sampai kalau Betawi berantem ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Jangan ribut. Betawi nggak boleh berantem sama Batak. Jangan. Kalau berantem sama Batak berabe bang, nambel ban sama siapa kita. Makanya kita pengen ada semua kebersamaan lewat masjid. Kita pengen Bhinneka Tunggal Ika, satu tujuan, beda-beda tetapi satu tujuan. Insya Allah kita semua dijaga kebersamaan, kekompakan kita. Dengan kita berkumpul, bersilaturahim, kumpul dengan ulama kita, guru-guru kita, para ulama dan umarau kita. Yakin kumpulnya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kita pengen dapat keuntungan dengan kita kumpul turun rahmat dari Allah. Jangan sampai kita tidak mendapat rahmat dan kerugian yang akan kita dapat
sama-sama kita dukung terus kegiatan-kegiatan sholat subuh jamiah, subuh gabungan ahad ini, kumpul terus istiqomah. Insya Allah dengan kita istiqomah akan timbul karomah buat kita, amin ya rabbal alamin. Para guru, para kiai kita semuanya, para ulama kita, agar diberikan sehat walafiat, panjangkan umur beliau, Allah berikan kekuatan kesabaran, ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan doa terbaik buat kita semua di subuh, di pagi hari yang cerah ini, agar negara kita, bangsa Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Dan kita kumpul malam ini, pagi ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jam 7 kurang 10 menit, doa 5 menit pas kita breakfast, sarapan pagi. Dah udah disiapin sama guru kita, panitia udah siap semua. Insya Allah kita dan sarapan jangan pulang dulu, udah disiapin di sini. Nasinya nggak dihitung dan insya Allah nasinya pakai es. Kalau nggak ada esnya jadi naik. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.